Shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, kita teruskan. Setelah sholawatan, Allah menghapus dosa-dosamu. Yang akan sakit nggak jadi sakit. Amin. Yang kurang sehat menjadi sehat. Yang sedih hatinya cerah. Yang patah hati dapat ganti. Oh, banter dewe. Yang nomor satu, orang tua Anda di tempat-tempat dari mana Anda berasal oleh Allah dimudahkan nafkahnya, keluarganya ditentramkan semua. Kalau settingnya, latar belakang Anda di keluarga dan masyarakat tenang, insya Allah engkau akan berlari cepat di dalam ilmu dan peradaban masa depan. Oke, kita akan segera berdiskusi, Mas Idris, tapi saya minta dulu Mas Doni membawakan satu nomor. Gini ceritanya, ini kita sedang menunggu proses zaman. Pada suatu hari Indonesia bukan hanya sembuh, Indonesia bukan hanya bangkit, Indonesia bukan hanya sejahtera, Indonesia bukan hanya akan punya martabat, tapi Indonesia akan punya pemimpin yang merupakan negarawan kelas dunia. Sekarang ini di seluruh dunia nggak ada negarawan, dan negarawan dunia akan lahir dari Indonesia. Nah, tolong dipelajari negarawan itu apa, ya, dipelajari, ya. Tolong idiom-idiom, terminologi kebudayaan, filsafat, ilmu pengetahuan, termasuk di bidang politik dipelajari. Zaman dulu kan ada kawulo, ada satrio, ada brahmana, ya. Sekarang juga gitu, ada politisi, ada ilmuwan, tapi belum ada negarawan. Orang-orang yang hebat di bidang hukum tapi tidak ada negarawan hukum. Banyak kiprah-kiprah politik di mana tapi tidak ada negarawan politik. Kan gitu. Agama pun begitu, banyak ulama, kiai, ustadz, akeh. Swidak jaran nek jare arek Jawa Timur. Tapi tidak ada negarawan agama, tidak ada ulama sepuh beneran ilmunya. Gitu? Tidak ada syekh saja nggak ada. Jangankan maula. Dan itu akan lahir dari Anda semua ini, akan lahir dari keyakinan Anda. Indonesia pada suatu hari memiliki kelengkapan apa saja di bidang ilmu, teknologi, ya, sampai filsafat, sampai keagamaan, sampai kesenian dan kebudayaan, di mana hanya Indonesia yang bisa menampung seluruh fenomena dunia. Maka Anda, saya tahu awakmu gurung yakin soal ini, gak apa-apa, sing penting sinawa temenan kok kan suatu hari akan meyakini ini dan akan menemukan itu. Maka saya minta Mas Doni nyanyi, wahai dunia jangan dipikir kita cuman bisa sholawatan tok, jangan dipikir Kiai Kanjeng itu grup hadroh, tapi hadroh oke, bisa. Kiai Kanjeng juga grup wiritan juga biasa. Mau selawatan, mau qasidahan, mau apa sakarepmu, sejaran kepang gini, dolekno semprong tak pangane gini, ya, dolekno glati tak klethake tak ugel-ugele gini. Kita orang Indonesia, kita orang yang disuruh oleh Allah untuk menjaga tanah kepulauan yang paling subur, yang paling istimewa, sehingga manusianya juga dibikin sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sadari itu. Nanti untuk teman kita Malaysia kita kasih satu lagu Melayu, ya, ya. Syukur beliau ikut nyanyi lagu Melayu. Kalau lagu Korea, Kiai Kanjeng angkat tangan, kecuali ada anak saya yang memang pinter lagu Korea banyak sekali. Cuman dia tidak ada di sini. Nah, untuk Korea saya tidak tahu nanti kita kasih apa, ya. Gak ruh aku Korea ini. Angel. Awakmu jane raine kayak Korea loh jane. Mana ireng rete. Kita sekalian,
Tadi Anda sudah sidina Nabi salatun minallah wa alfa salam ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Sudah semuanya sudah kita tunjukkan, ini loh aslinya kita, gitu ya. Nanti rengeng-rengengnya di rumah nomor satu ya ini, kalau tidak sholawat badar tola al badru alaina. Anda tahu kemarin pengungsi Syria itu tidak milih ngungsi ke Arab Saudi, tidak milih ke Timur Tengah, beribu-ribu ngungsi ke Kanada, dan sampai Kanada disambut langsung oleh Perdana Menteri Kanada dengan terlebih dulu menyiapkan kor anak kecil Kanada menyanyikan tola al badru alaina min thaniyatil wada. Jadi tolong jangan pernah meremehkan Muhammad SAW, jangan pernah meninggalkannya. Daripada kalah duluan daripada Rusia, orang Rusia semakin menghargai Muhammad. Nama Muhammad sekarang adalah nama depan terbanyak se-Eropa, ya toh? Nama Muhammad, ya. Nek di Rusia Muhammad itu Magomed, Magumed. Misalnya namanya Muhammad Soleh, di Rusia namanya Muhammad Solehov. Nek jenenge Muhammad Idris, jenenge Magomed Idrisov. Nah, itu tapi nama Muhammad, Anda lihat petinju, petarung MMA, mixed martial art, kickboxer, itu nama Muhammad sangat banyak. Nama-nama Islam sangat banyak, bukan nama Arab. Kebetulan Allah memilih Arab, kan gitu. Tapi tidak lantas untuk menjadi orang Islam Anda harus menjadi orang Arab, karena Anda diwajibkan Allah menjadi orang yang Anda ini, sing pekalongan, sing Jawa, sing Batak gitu ya. Itu wajib hukumnya, jangan menjadi orang lain. Sebagaimana ayam haram menjadi bebek, betul enggak? Betul enggak? Ngono lho rek. Jadi Anda harus bangga dengan diri Anda. Mas Doni, tolong nyanyikan satu lagu untuk menyapa semua yang di dunia. Kita sapa lagu rock, kita sapa Metallica, kita sapa sakarmu, sopo ayon. Kita sapa semuanya. Kalian semua bagian dari cintaku, kan begitu. Aku tidak akan menagih dan tidak mengharapkan apa-apa dari Anda, karena cintaku melimpah-limpah dan aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan kepadamu. Doni Simanjunta. Oh, Simatupang, ya. Oke. Sekarang kita mulai. Jadi harus ada manajemen di dalam diri Anda. Jadi kalau kita berinteraksi sosial, tetap harus ada juga interaksi internal Anda. Jadi harus ada switch dari pikiran ke hati, ya, dari akal ke perasaan, dari perasaan ke akal. Kalau Anda tidak punya irama, tidak punya manajemen itu, nanti Anda tidak maksimal juga kreativitasnya. Kalau di Barat itu ada 4 musim, di sini hanya ada 2 musim. Di Barat kita mengenal creation and recreation, kreasi dan rekreasi, gitu ya. Jadi kalau musim dingin berkreasi orang Barat, tapi kalau musim panas mereka libur rekreasi. Di Indonesia kapan kamu rekreasi? Di Indonesia ongkep terus ya toh, sumuk terus tidak karu-karuan. Jadi di Indonesia kita harus punya metode budaya dan peradaban sendiri. Saya sama Kiai Kanjeng memakai metode begini: setiap kreasi harus rekreatif dan setiap rekreasi harus kreatif, betul enggak? Meskipun kita kerja keras tapi harus gembira dan nikmat sehingga rekreatif. Dan setiap kita dolan-dolan harus tetap dengan penelitian, dengan kreativitas, dengan kecerdasan, kan begitu. Jadi kapan saja, siang malam, di luar apa di dalam rumah, di sekolah apa di mana-mana, kita tetap rekreatif, tetap nikmat, mensyukuri. Dan kita punya metode yang paling ampuh untuk merasa nikmat dalam hidup, yaitu rasa syukur. Rasa syukur itu beneran, itu syariat. Allah sendiri adalah asyakur, Allah adalah yang maha bersyukur. Jelas ya? Masa kita enggak? Nah, rasa syukur adalah cara yang paling hebat untuk menikmati, gitu ya. Makan apa saja kalau hatimu bersyukur enak, betul enggak? Nanti suamimu enggak begitu kaya enggak masalah, yang penting kau penuh syukur sama dia, gitu ya. Wes, enggak usah cari yang kaya, cari biasa-biasa, alhamdulillah nanti dapat yang kaya.
Oke, jadi gini Mas Idris, kita kan ingin mendorong anak-anak kita ini, karena di dalam peradaban ketika kita masuk modernitas itu ada pendidikan timur namanya pesantren, pendidikan barat namanya sekolah dan universitas itu ya. Kemudian sekarang campur dan mengalami pergeseran-pergeseran pendapat, persepsi dan keyakinan. Banyak orang pesantren menjadi tidak yakin kalau belum sekolah, karena ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak dipelajari di pesantren. Karena pesantren setelah Belanda masuk, pesantren dipersempit menjadi pesantren fikih dan syariat saja, tidak lagi menjadi pesantren ilmu pengetahuan yang luas. Padahal Anda semua sudah tahu bahwa yang namanya ilmu umum atau ilmu agama itu tidak berdasarkan materinya, tapi berdasarkan cara kita melihat materi itu. Sudah berkali-kali saya omongkan, ilmu apa yang paling suci dalam Islam? Matematika. Jadi matematika bukan pelajaran umum, matematika pelajaran agama yang paling suci, karena 4 kali 4, 5 kali 5 itu meskipun disogok berapa tetap 5 kali 5 25. Ditodong sama tentara, sama polisi, berubah enggak 5 kali 5? Sangat suci dia, gitu kan? Nah, kalau Anda memulai dari kesucian itu, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan terkontaminasi oleh kesucian ilmu Anda yang sejati itu. Nanti urusan manusia di depan Allah apa namanya? Hisab, betul enggak? Hisab bahasa sekolahannya apa? Matematika. Jadi kamu belajar matematika apa tidak, nanti urusan matematik sama Allah dihitung kan. Ping pira? Mari nuni arek wedok ping pira ya toh? Iki mesam-mesem iki. Oke teman sekalian, jadi gini. Ini sekarang saya tanya. Ini narasumbernya bisa kita tanya-tanya ini. Ya. Kalau Mas yang 2 sama Mbak yang 2 ini alumni mata air, kalau gitu saya mohon sampaikan aja narasumbernya. Oke. Soal ilmu murni segala macam, bahwa semua pelajaran itu pelajaran agama, semua pelajaran itu pelajaran yang Anda kaitkan dengan Allah, betul enggak? Biologi kayak akuntansi kan surat apa Mas? Kalau akuntansi Anda berasosiasi itu kira-kira ada di surat apa? Hitung-hitungan. Mas. Tunarungu mau. Oh, tunarungu. Oke, Mbak kalau gitu. Gimana? Kalau sekarang ngomong hitung-hitungan, matematika, akuntansi segala macam itu, kalau ayat apa kira-kira? Ayat tentang hisab-hisab. Ya. Apa bahasa? Dah ingat? Enggak. Oke. Kalau surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Sebenarnya dari ayat pertama juga. Itu kan Anda beli 2 dapat 4 dari Allah, kan gitu kan? Beli 2 dapat 4. Mayyatakillah, barang siapa membayar takwa kepada Allah, terus apa terusnya? Yaj'allahu makhrojan. Jadi kalau Anda membayar kepada Allah takwa, maka Anda kalau dapat masalah dikasih jalan keluar oleh Allah. Itu pendapatan pertama. Pendapatan kedua, fayarzukhu min haitsu la yahtasib. Anda akan diberi rizki melalui jalan di luar bisnismu, di luar dugaanmu, di luar perhitunganmu. Allah kasih rizki. Padahal bayarnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau kamu bayar tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh maksudnya apa? Hasbi itu artinya Allah menjadi akuntan hidupmu, Allah menghitung masa depanmu, Allah menyiapkan bahkan uang sekolah anakmu besok-besok sudah disiapkan oleh Allah. Itu namanya Allahu hasbu. Dan Allah membayar tidak hanya satu, tidak hanya mengakuntani hidupmu, tapi Allah juga membuat masa depanmu tercapai, membuat cita-citamu tercapai. Bahasa Arabnya di Quran, innallaha balighu amri. Jelas ya? Oke, nanti dipelajari sendiri. Jadi sekarang saya tanya dulu, Mbak,
Mas Idris, mikrofonnya tolong agak ke depan sih, tolong di distribusi ke depan, masuknya lurus barek. Oke. Jadi Mas Idris, tujuan utamanya ini apa? Mata air dengan bimbelnya segala macam itu apa? Untuk malam ini adalah malam bersyukur karena sudah beberapa tahun mata air mulai bergerak di pedesaan, terutama mata air spesial gerakannya ada di level filantropi pendidikan. Awalnya di 7 tahun yang lalu senior-senior yang sudah mendahului termasuk Mas Faus paling kanan ini dari Jogja mendampingi pelajar kurang mampu, pelajar miskin di pedesaan, awalnya Jogja, Rembang, Kudus, Demak, yang memiliki kemampuan lebih agar mendapatkan akses bidik misi, mendapatkan akses informasi, dibimbelkan, dipesantrenkan SMA-SMA yang tidak pernah ikut pesantren, agar dia memiliki kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri seperti UGM, UIN, dan lain sebagainya. Harapan sederhana kami, kenapa kita memberanikan diri menyebut mudah-mudahan ini menjadi santri bersama, belajar bareng, agar di perguruan tinggi umum, kalau orang kayak saya sama Mas Faus kan pada saat itu banter-banternya literasinya oleh alumni musola, mbok ya masuk IAIN atau UIN saja. Terus beberapa regenerasi, jarang sekali produk-produk kanan musola yang didorong, coba sekali-kali masuk UGM. Maka kami berharap nyicil orang setiap tahun masuk ke kampus-kampus umum, dijawab selain mendisiplini ilmu kefakultasan masing-masing, kita nitip di kampus seperti IPB, ITB, ada sholawat jenis ini. Musola di setiap lantai itu bukan lagi yang anti sholawat, tapi teman-teman mata air yang bikin sholawat di pojok-pojok musola. Sederhananya itu ya, neng road. Gini, saya respon yang close up dulu. Makanya sholawat itu dipelajari. Di mana letaknya, kenapa sholawat, ya, untuk apa, dapatnya apa, itu dipelajari benar supaya kalau ada apa bisa jawab. Tadi kan logikanya jelas kan, kalau Anda bersholawat berarti membuat Allah senang karena Anda memuji kekasihnya, kan gitu. Kalau Allah senang karena kamu cinta kepada kekasih Allah yang namanya Muhammad SAW, maka Allah murah hati kepada Anda, urusanmu menjadi mudah, kan jelas kan. Dan sholawat itu nggak harus sama Kiai Kanjeng, sholawat itu bisik-bisik tok, kalau nggak apa sama ngulek sambeli selawatan ya udah masalah. Satu ini yang kecil-kecil aja, tolong dipelajari. Saya siap nemenin Anda. Dipikirnya sholawat itu nyanyi, bukan nyanyi. Sholawat itu sedang melakukan dialektika berkah dengan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau di Ma'iyah, cinta segitiga Allah, Rasulullah kita. Itu satu. Terus gini Mas Idris, yang dilakukan malam hari ini, bersyukur bahwa yang Anda lakukan bertahun-tahun ini sebenarnya adalah menyambung apa yang terpisah. Jadi karena ada sekularisme, begitu kita merdeka, itu sudah didului oleh revolusi Perancis, muncullah sekularisme. Sekularisme itu artinya yang urusan agama dibedakan sama yang urusan non agama. Padahal dalam Islam semua adalah urusan agama. Kencing urusan agama bukan. Kalau kencing seenaknya ada resiko terhadap Allah enggak? Ada enggak? Ada atau jadi apa saja adalah urusan agama, apa saja urusanmu dengan Allah. Nah, kita kan dipisahin ini ketika mulai sekolah, dipikirnya kalau matematika enggak ada hubungannya sama agama. Nah, jadi yang dilakukan Mas Idris, tim Anda adalah bagaimana yang santri itu juga mendapatkan peluang untuk menempuh dan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para pelajar dan mahasiswa. Sementara para mahasiswa juga kalau bisa disantrikan, kan begitu. Jadi ada dua, ada perjodohan, kira-kira gitu ya. Makanya lagunya tadi juga kita bikin lagu modern, ayo, lagu santri ya ayo, semuanya oke, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Faham ya Mas ya? Faham ya? Nah, ya Mbak, oke. Tolong mikrofonnya, oke. Nanti Pak, kalau Bapak sedikit, kalau sudah agak matang, ya silakan.
wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, tapi saya ingin bertanyakan, tapi kalau misalkan salawat itu kan merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap Nabi kan, salah satu penghormatan. Nah, tapi kan kalau misalkan cinta itu nggak cukup hanya diucapkan itu Pak, kenapa kita harus banyak berbicara, misalkan saya mencintaimu, tapi tanpa ada sebuah aplikasinya gitu, lebih ke perbuatannya. Kenapa kita harus lebih banyak mengatakan salawatnya itu gitu Pak? Esensinya dari kita mengucapkan banyak salawat itu apa? Seperti itu. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Aja disurai ta, Rek. Kan iku yang ngono. Jadi Mbak, tadi di awal kan kita, Mbak, ayo kalau bertanya dengerin jawabannya. Tadi kan prinsipnya di awal sudah jelas, memuhammadkan diri. Maksudnya Anda bercita-cita, berlaku, sholat, muamalah apa saja itu acuannya adalah Rasulullah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kalau bahasa sekarang sebagai model, kan gitu kan? Nah, aplikasinya apa? Ya sambil sholawat sambil kita aplikasikan, dan ini sudah sangat Muhammad kok arek-arek iki. Ya toh sudah berpakaian, sudah nutupin aurat, sudah lumayan toh, sudah sholatnya lumayan lah, ya bolong-bolong tapi lumayan itu ya. Dan kalau anak Jogja mahasiswa modern sholat itu pahalanya sangat tinggi. Kenapa? Loh, kalau Anda dulu hidup bareng Nabi Muhammad, rajin sholat, malaikat nggak heran. Lah iya, kamu hidup sama Muhammad, masa nggak sholat? Tapi kalau anak Jogja dididik oleh segala sesuatu yang sifatnya jauh dari Muhammad, tapi tetap sholat meskipun bolong-bolong, itu Allah memuji luar biasa. Mbak, atmosfer Islam dari kota sekarang ini, dari Jakarta, dari Ustadz itu punya kecenderungan nyari jeleknya orang terus, nyalain orang terus, sampai WA saja di daftar mana yang Yahudi, kalau gini Yahudi, kalau ada begini Kristen itu icon apa, logo-logo kecil itu apa namanya, emoticon tuh di daftar mana yang Islami mana yang tidak. Jadi dikasih peringatan tiap hari, disalahin terus kita. Saya enggak, saya mencari yang baik di antara yang buruk-buruk. Saya akan kasih Anda optimisme. Anda lumayan, sangat lumayan. Kalau Anda dulu ponakannya Abu Bakar As-Siddiq, terus rajin Jumuan, malaikat gak noleh. Tapi wong Anda di sini hidup di Jogja kayak gini nih, yang kota makin lama makin metropolitan, apalagi di Seturan. Lah kok masih Jumatan, wis alhamdulillah kan gitu deh ya. Maka Rasulullah mengatakan semua orang gini, ada rumusnya Rasulullah langsung ya. Beruntunglah, tuba gitu ya. Tuba itu bahasa Arab artinya beruntunglah. Beruntunglah orang-orang yang hidup bersamaku dan menjalankan agama imannya bersamaku. Tapi beruntunglah 3 kali, beruntunglah orang-orang yang hidup tidak bersamaku, hidupnya besok-besok dan di tempat yang jauh, tapi tetap menjalankan apa yang aku jalankan dan mengimani apa yang aku imani, pahalanya 3 kali lipat. Aplikasinya ya kumpul di sini, ini aplikasi untuk memuhammadkan diri, kurang bagaimana tadi? Ini kumpul gini ngapain, duit gak dapet, ya toh? Nyari pacar yang enggak, betul enggak? Apa? Ini kesucian hati Anda punya optimisme yang suci ke masa depan Anda, maka Anda mau kumpul di sini. Kan semua cari kebaikan. Apa yang Anda cari yang buruk di sini? Nggak ono, nyopet sandal, podo eleke sandale. Apa? Gitu ya Mbak ya. Jadi tolonglah optimislah, bersyukur lumayan arek-arek cek sembahyang, cek lumayan, gitu ya, lumayan lah. Dan
Rasulullah mengatakan semua yang hidup bersama Rasulullah dulu disebut sahabat, kalau kita disebut saudara. Apa itu? Dulure loh, gini dulure. Nah itu lama kancane Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, kancane kene dulure. Ayo piye? Kurang gimana? Kalau misalnya jangan begini, ini lambang Yahudi, gitu ya. Gini aja, tak ringkes langsung. Kalau memang gini harus kita tinggalkan. Misalnya ada lambang opo kita tinggalkan, tidak boleh dipakai. Misalnya apa menewis? Yang kan ada rumus gini dari Rasulullah. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu, gitu toh? Wah, terus kayak Kanjeng sholatullah gitu ya, terus dimarahi, se-Indonesia dimarahi, dinesoni Allah Tuhan, dimarahi. Oke. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari dalam kaum itu. Kalau tidak ada batasnya, tidak ada ranahnya, tidak ada domainnya, tidak ada skalanya, dan itu berlaku untuk semuanya. Mulai malam ini copot semua yang bukan asli kamu. Kamu pakai baju itu seperti orang barat, copot. Ayo. Kamu apa menaliannya? Kacamata. Tidak ada nabi pakai kacamata. Wah. Apa kabeh kok salah gitu loh. Mbok cari kebenaran, jangan cari kesalahan, gitu kan? Mbok cari kebenaran. Mbok alhamdulillah arek-arek jilbaban masih ana gonceng meleket ngene, tapi alhamdulillah jilbaban. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Ojo dididik muring-muring. Semua salah. Sholawat bid'ah. Dan ditanya bid'ah itu apa, gak ngerti. Bid'ah itu artinya kreativitas. Orang yang kreatif namanya mubdi. Al-mubdi'u huwa kreator. Mal kreator wa ma adro kamal kreator. Wa huwa mubdi'un yaf'alu al-bid'ah. Nah, ini contoh bid'ah ini. Oke, Pak Muzamil. Pak Muzamil ini mumpung ada dia, langsung aja. Terus kemarin saya disambati sama Bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama Habib Rizik toh. Sampurasun itu ndak boleh. Itu nanti jadi campur racun gitu kan? Macam-macam lah. Loh, budaya jangan dicampur aduk dengan agama. Terus piye carane? Lah kalau sholat kan pakai pakaian. Pakaian itu hasil budaya apa bukan? Loh kalau budaya tidak boleh campur sama agama, sembahyang mudho. Loh bagaimana sih? Naik haji jangan pakai pesawat karena pesawat bikinan orang kafir gitu. Ayo berangkat ngono kan? Kan gitu. Bagaimana? Lagu Malam Kudus dipikir lagu Kristen. Saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu Malam Kudus. Nomor dua, dia tanya, iku lagu apa nun? Gak pernah dengar. Kan itu bahasa Inggris, Silent Night. Saya tanya, apakah Nabi bisa bahasa Inggris? Lo enggak bisa toh? Lah iya. Sampai lu kok ruwet urip sampean ini. Seolah-olah manusia itu robot, berlaku persis seperti yang ngerimut, kan gitu kan? Kita kan punya akal, punya logika, punya istimbat, punya ijma, punya kias, punya semuanya. Makanya ladina illa bil akal, kan? Tidak ada agama kalau tanpa akal. Dan itu bukan lagu Kristen Malam Kudus itu karangan orang Kristen
menghormati Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Itu sama dengan sholawat, itu karangan umat Islam menghormati Muhammad. Enggak Muhammad ngarang sholawat. Anak Muhammad ngarang sholawat waktu mengajari kan enggak enak. Piye caranya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Lagi dia nunjuk dirinya sendiri. Terus maulid Nabi tidak boleh, karena Rasulullah tidak pernah mengulang tahun nih. Loh piye to ya? Lah mosok Nabi Muhammad dikongkon nglumpukno sahabat terus panjang umurnya. Jadi harus ngerti pedomannya. Di Islam itu ada dua, yang satu namanya dimensi mahdhoh, yang kedua namanya dimensi muamalah. Mahdhoh itu filosofinya, prinsipnya, jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Maka Allah memerintahkan syahadat, syahadatlah. Kalau tidak diperintah, tidak usah syahadat. Allah menyuruh sholat 5 waktu, sholatlah 5 waktu. Metodenya, caranya, prosedurnya gimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat karena diperintah, itu mahdhoh. Kalau tidak diperintah, jangan sholat. Kalau diperintah 2 rakaat, jangan 3 rakaat. Dan tidak perlu ada bid'ah di dalam mahdhoh. Bid'ah itu kreativitas. Nggak usah sholat dengan gerakan-gerakan yoga. Subhanallah. Nah, itu namanya bid'ah, ya toh? Jadi sholat 5 waktu nggak usah kreatif. Kreativitasnya software saja, berusaha lebih khusyuk. Gerakannya ya gitu itu. Tawaf itu ojo, yuk variasi yuk. Kalau sekarang lain, sekarang gini gitu. Nggak ada. Tawaf itu ya gini, nggak usah variasi. Gitu ya. Kalau sa'i berapa kali? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Kalau jangan seperti Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng dipikir kan ngitungnya 14 kali. Tadi 1, 2, 3, 4 sampai 14. Tadi loyo ngene iki. Ada anggota Kiai Kanjeng yang 14 kali tadi. Tapi wong nggak tahu kan nggak apa-apa toh. Terus Gusti Allah malah ngene, wah aku dibonusi gitu kan. Kudune ping 14 malah ping 28 kan gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian ngerti ya, kalau mahdhoh itu jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Kalau dilarang makan babi, jangan makan babi. Tapi kalau tidak ada larangan makan ayam, tidak ada masalah, kan gitu. Nanti baru ada prosedurnya, motongnya gimana, misalnya ono petik dicekel terus cek, nah itu gak oleh. Gitu ya. Jadi kalau muamalah boleh lakukan apa saja. Termasuk apakah Rasulullah pernah menyuruh Quran ditulis, dibukukan? Itu namanya bid'ah. Kan gitu. Jadi mushaf yang Anda baca itu bid'ah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan jangan bikin Quran digital? Sebab Samsung bikinan orang kafir. Enggak pernah. Ya toh? Ngerti sekarang masalahnya ya. Jadi Maulid Nabi nggak ada tuntunannya. Loh memang nggak ada tuntunannya. Tapi kan nggak ada larangannya. Kan gitu. Menghormati kok nggak boleh. Weweh ngasih makanan ke tetangga, nggak ada tuntunannya. Loh Kanjeng Nabi ki biyen melarat rek. Gak tahu ngirim panganan nang tonggo gawe takir, gak ono. Jadi muamalah itu boleh Anda melakukan apa saja asal tidak melanggar syariat atau tidak melanggar larangan Allah. Ngerti ya? Jadi kalau santri Anda ini mau masuk kampus akan ketemu yang begitu-begitu. Nanti sholat gini aja dipersoalkan. Berapa derajat? Statis apa dinamis? Ada lagi yang
siksak. Ono meneh. Dan tolong jangan berdebat soal itu, sebab saya tidak tega kepada yang tidak punya driji. Itu ya. Jadi ngerti masalahnya ya. Ngerti masalahnya ya. Jadi harus siap dengan itu semua. Nah, mulai hari ini tolong pelajari what is secularism. Jangan salah paham kepada Cak Nur Khalis Majid. Dulu Cak Nur ngomong sekularisasi. Itu tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi itu maksudnya adalah yang tidak sakral jangan disakral-sakralkan. Gitu loh, ya. Yang sakral jangan didesakralisasikan. Kan gitu. Nah, sekularisasi itu artinya pohon ya pohon. Kata Cak Nur dulu, kalau sekularisme itu beda. Sekularisme itu adalah faham yang memisahkan antara agama dengan negara. Bahwa kalau urusan negara nggak ada hubungannya sama agama, bahkan agama menjadi bagian dari negara, maka ada departemen agama atau kementerian agama. Jadi agama itu anggotanya negara. Beliau di sini sekarang. Kan gitu. Terus nggak apa-apa, nggak paham kok, nggak ada masalah. Orang yang tidak tahu tidak akan ditagih pengetahuan dan ilmu dan tidak akan disalahkan, kan begitu, insya Allah. Oke, nggak ada masalah. Jadi ngerti ya Mas ya? Oke. Pak Muzamil tolong ungkapkan 1-2 hal yang paling penting mengenai bid'ah ini. Sebab ini ahlul bid'ah ini. Ini ahlul bid'ah wal jamaah ini. Coba pakai jam tangan coba. Emang dari 25 Rasul yang pernah pakai jam tangan siapa? Kok kamu pakai jam tangan? Maksudmu piye? Beduk bid'ah. Iya beduk kok bid'ah. Dan yang membid'ahkan justru teman-teman yang gini, kalau beduk itu sebenarnya yang cenderung itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang beduk. Kalau Kiai Haji pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak begitu suka beduk. Saiki kuwalik, nek Muhammadiyah gak ngoleni beduk, nek NU malah beduk. Gitu loh. Jadi saiki beduknya delek rumus gampangnya, aku timbangane nuduk beduk. Sangel-angel. Untuk melampiaskan energi ini loh, yes. Aku nggak lulus, des. Jadi saya kira mulai saat ini masjid-masjid tolong dikasih beduk untuk pelampiasan orang-orang yang frustrasi. Tidur dung tak gedung dang dur itu apa? Oh, kayak sing siji patah hati, sing siji transfer ora tekan-tekan gitu. Siji kadung njupuk motor ra iso neruske kredit gitu. Itu terus ngambu beduk. Teman-teman sekalian, mari kita nikmati hidup ini ya. Jangan tegang seolah-olah Allah itu maha kejam. Sebelum Pak Muzamil, nanti saya akan jelaskan. Tris, kalau orang misalnya Anda kepada anggota, rektor kepada mahasiswa, bupati kepada rakyat, presiden kepada menteri, dan seterusnya itu kan ada yang namanya approach atau pendekatan. Nah, pendekatan utamanya Allah kepada umatnya, kepada hambanya itu pendekatan apa? Yang kita selama ini kan ada pendekatan kekuasaan, pendekatan kultural, pendekatan apa meneh? Bapak sama anak itu biasanya pendekatannya pendekatan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi bapak sebagai pengasuh, betul kan? Ibu sama anak kasih sayang. Mungkin nggak seorang ibu pakai pendekatan kekuasaan kepada bayinya? Nah, anjane boto nyusure nih. Terus bayi ini setengah mati menek rene. Pasti enggak, pasti bayinya diambil dengan cara badan ibu membungkuk, mengalah. Sebagaimana Allah mengubah huruf alif menjadi ro. Gitu kan? Membungkuk dan disusui. Terus siapa yang ngepasin mulut dengan wama adroka ma boy apa bayinya sing apa ibunya
enak. Ah gitu kan, ibunya kan. So I'm going to tell you all, okay, that God comes to you. Tuh, aduh, ini. Oke, ada urut-urutan kul a'udzu birabbin nas, kemudian malikin nas, baru yang ketiga ilahin nas, dicangkepi misan min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat pendek ini saja bisa menghasilkan 100 disertasi besar kalau Anda mau meneliti dan mendalami. Nah, tapi kita sekarang ambil pendekatannya dok. Kan Allah itu kan punya banyak karakter, punya banyak fungsi, punya banyak posisi, tapi kan ada yang default, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau sehari-hari, nah, itu pendekatan jatuh namanya, pendekatan telebok gitu kan. Kalau dalam hal begitu bahasa Jawa menang dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Iku mang apa jenenge rek? Ana sing ngomong lugur, tiba, roto. Apa dek? Kecicir. Oh, ana meneh kecicir. Iku nek kalau barang hidup orang itu lebih banyak lagi. Tergantung ana sing geblak, berarti gegere sik. Ana sing kesosop sik. Ana sing ndelosor sawak, ana sing kejungkel ngono ana meneh sing nyungsep hilang mlebu suket. Kalau hal-hal begitu kalah yang lain gitu ya. Oke, enggak usah kita terusin sebab itu menyenangkan sekali kalau ngomong begitu ini. Kan beliau ini kan dari Thailand sama Korea mangke pun aturi dahar. Sareng kalian bapak-bapak ingkang wonten ngajeng. Lah bapak-bapak Kyai Kanjeng mangke nedha sareng-sareng nggih, nedha nggih. Arek-arek mangan, badhok, ngelontor, nyekek, nyosor. Dan banyak lagi ya. Apakah itu merendahkan? Yang terjadi kemesraan kan? Kemesraan kan? Kemesraan itu puncak agama. Karena kekhusyukan itu tidak ada dalam fikih, tidak ada syarat salat khusyuk. Ya toh? Maka kekhusyukan setelah fikih itu di atasnya ada yang namanya cinta, yaitu kedekatan, fokus dan konsentrasi kepada Allah, itu namanya kekhusyukan. Kekhusyukan itu menghasilkan kemesraan. Maka mari kita belajar mesra. Kadang-kadang mesra dengan kata-kata yang seolah-olah kurang ajar, padahal itu sangat mendekatkan kita. Tuh lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh, jelas ya, bahwa satu suku kata itu membuat kegembiraanmu melonjak langsung, betul nggak? Kita masih belum sampai kepada tajaman dari ilmu kita pada malam hari ini. Kita pelan-pelan. Jadi katakanlah kalau sampai jam 12 umpamanya, itu harus sudah sampai kepada tajaman ilmunya itu, pengkerucutannya. Oke. Sekarang Mas Idris, saya mungkin mohon kepada bapak-bapak dulu atau kepada teman-teman kita. Saya mohon Mas Idris tolong diatur. Ya, sahabat Faus itu nanti yang akan bicara tentang bimbel mata air khusus santri-santri di pedesaan. Kita 3 tahun terakhir mengalami problem ketika kita mau masuk ke perkotaan. Lifestyle kita berbeda, cara pakaian kita sudah berbeda. Kita mau masuk ke SMA Negeri Jakarta pun banyak masalah. Sementara di beberapa media massa selalu mengatakan, terutama di tahun 2009 ada salah satu media massa yang kepleset menyebut salah satu ekstrakurikuler keagamaan di sebuah sekolah negeri di Jakarta adalah bagian dari agen sebuah terorisme. Jadi sudah sekolah itu terutama di perkotaan sudah memiliki daya defensif tersendiri
ketika didekati sejenis ormas maupun NGO maupun apa saja cenderung menutup diri. Sehingga 3 tahun terakhir ini mata air mau masuk ke perkotaan, terutama SMA negeri ini yang kalau ke UGM atau IPB, ITB seperti orang naik kelas, beda seperti madrasah aliyah di swasta di Kudus, mau ke UGM harus istihad dan jihad mati-matian. Maka mata air 3 tahun ini pelan-pelan masuk ke SMA negeri perkotaan. Maka selama ini kita memakai teman-teman IWF yang cara bergaulnya cenderung lebih mudah diterima di masyarakat perkotaan. Terima kasih buat teman-teman IWF dipimpin oleh Mas Mijar, regenerasi kita yang tadi sudah sambutan, sehingga di perkotaan mata air selalu berpartner dengan IYF agar bisa diterima di SMA negeri. Saya persilakan ke Mas Faus terlebih dahulu untuk memberikan statement tentang apa yang sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Terima kasih. Yayasan Mata Air ini sudah melakukan pendampingan siswa miskin untuk masuk, siswa dan santri yang tidak mampu secara ekonomi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan yang di UIN Sunan Kalijaga ini di data kami ada sekitar 700 mahasiswa. Alhamdulillah dari berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan seluruh yang kami dampingi di seluruh Indonesia hari ini di data kami ada sekitar 4.753. Awalnya kami ingin santri-santri yang di pedesaan itu bisa bersaing dengan alumni SMA 1 yang di Bangkalan, SMA 1 di berbagai kota di seluruh Indonesia. Karena apa? Santri-santri dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu ketika masuk ke PTN itu kalah tidak terbiasa mengerjakan soal-soal SBMPTN. Santri-santri dari seluruh pesantren di seluruh Indonesia mempunyai kemampuan keagamaan lebih dibanding dengan yang lain atau sekolah-sekolah umum. Dan tujuan kami mengadakan bimbingan belajar ini adalah untuk agar santri-santri itu terbiasa, santri-santri yang secara ekonomi kurang mampu terbiasa mengerjakan soal-soal dan bisa masuk ke PTN seluruh Indonesia. Salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan ini sudah kami lakukan secara konsisten dari tahun 2007 sampai 2015 dan insya Allah 2016 akan kita laksanakan di 60 kota di seluruh Indonesia kerjasama dengan berbagai organisasi baik Ansor, IPNU, dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Mungkin itu saja dan kami minta doa restunya ke seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini, yang hadir di sini, agar nanti 2016 kami tetap konsisten untuk mendampingi santri dan siswa yang kurang mampu bisa kuliah, bisa mendapatkan beasiswa dan mendapatkan legal akses, baik akses ekonomi maupun akses pendidikan. Terima kasih, gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman kita ingin ngasih tahu, bimbel ini dilaksanakan 3 tahun terakhir di 50 kota atau kabupaten. Dan yang rata-rata berkenan ngurusin bimbel justru orang yang tidak diproduksi dari kampus-kampus unggulan. Makanya kita mohon doanya mereka di 50 kota dan kabupaten berkenan rame-rame gotong royong meskipun dia tidak diproduksi dari kampus unggulan, bahkan juga jarang yang kuliah terutama di Kalimantan Barat seperti itu berkenan melaksanakan program bimbel ini secara kontinu di kampungnya masing-masing. Dan mohon nanti diberikan suwuk kepada alumni. Kadang-kadang kalau sudah masuk kampus alasannya ada aja untuk diajak setahun sekali terlibat untuk kembali lagi ngurusi. Misalkan ada alumni dari Tuban masuk ke Jogja, harapan kami alumni kita yang udah di Jogja bisa setahun sekali buka bimbel di Sleman, di Magelang, di Purworejo dan daerah istimewa sekitarnya. Dan itu yang kami belum dapatkan. Mudah-mudahan pasca rasa bersyukur ini
nanti melalui tim alumni bisa rembuk, karena ini udah persiapan bulan Desember untuk dibuka bimbel di bulan April menuju bulan Juni dan Juli. Next, ini adalah partner dari IWF yang selama ini mencoba mengkreasi bagaimana identitas santri kampung itu nggak kentoro banget, ketara banget, tetapi mampu diterima di SMA-SMA negeri seperti Jakarta, Jogja, dan di Surabaya. Beberapa waktu yang lalu di Jogja kita gandeng Mas Kamto, salah satu personil Kiai Kanjeng juga masuk ke OSIS-OSIS melalui performance art agar kita bisa agak diterima. Di Malang kemarin kita pendekatannya melalui jurnalistik agar pengelolaan media madingnya bisa diterima. Banyak modus-modus yang kita lakukan agar kita apa saja bisa diterima oleh SMA-SMA negeri. Sehingga yang sudah santri diajari agar masuk perguruan tinggi, yang belum santri kita akan pelan-pelan meresantrinisasi. Ya, gitulah sederhananya. Next, ini partner kita, Yufus. Oke. Say something about. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau dengar saya berbahasa Melayu Malaysia atau ngomong bahasa Indonesia? Oke, bentar. Saya rasa kalian udah tahu kan Upin Ipin. So nggak perlu berbahasa Malaysia kali ya? Mau bahasa Melayu? Sebenarnya saya kagum mau berbahasa Indonesia dari bahasa Melayu. So gimana ya? Enggak biasa sih di Indonesia ngomong bahasa Melayu. Bisa? Boleh? Enggak apa-apa. Oke, nama saya Mazlina Zaira. Boleh panggil saya Lina. Sekarang saya sebenarnya belajar di Thailand. Saya mengikuti program Youth Involvement Forum. Is one of the to involve and expose with international student. So I would like to sorry, now I mix. Maaf. Okay, saya nak menggalakkan, kepada sebelum tu saya mau mengucapkan tahniah kepada sesiapa pelajar-pelajar semua yang menyambung pengajian daripada sekolah menengah. Kalau Malaysia panggilnya sekolah menengah. Kalau di sini apa? SMA? Ya sama, sekolah menengah. Oh ya. Okey. Sekolah menengah kan ke peringkat lebih tinggi iaitu universitas. Benar? So saya mengucapkan tahniah, itu adalah langkah yang terbaik untuk mengubah hidup kalian. Okey. Ya, so kenapa? Okey, saya mau di sini saya ingin menggalakkan kalian semua menyertai program seperti ini supaya kalian bisa lebih terbuka, bukan setakat di Indonesia tetapi berkenalan dengan international. So gunakan status pelajar itu sebaik mungkin. Jangan malu, jangan takut. Cuba untuk lebih agresif memperjuangkan memasuki program seperti ini. Okey, saya ingin mengucapkan supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, now next to our Korean partner. Yeah. Bruce. 감사합니다. Ainun Majid. 안녕하세요. 예, when in Korea, something say anything, we usually stand. May I stand? Okay, thanks. Are there any Koreans here?
한국 사람 없어요? Okay. Are there any who can speak Korean? No? Okay. I will try to speak English. First of all, I can feel in your eyes and your face with happiness and love, also peace. Just a moment. I forgot his name. When I hear the song of love, I feel so comfort, and I do not live here. I would like to stay for long or tonight. Yeah. But unfortunately, I have to get back to South Korea tomorrow. Yeah. Thanks. Very good student. I wish and I hope when I was a student, world has many war and conflict. But after this time, it's same as same before. Do you agree? Yeah, this is really difficult problem in the world. So I would like to suggest, let us make peace together. Can you do that with me? Also, the people whom I met, the influence leaders in Indonesia, they all agree with me. Hold hands, also hold hands again. Let's do it, make a peace together. So I really thank you. I really appreciate it with it. Also, you are all youth, right? Right, we are youth. So I really would like to suggest the peace advocate, the HWPS leader, Mr. Lee. I would like to invite him as a peace messenger and to speak to you, because youth have power, and youth, when we get together, we can make it everything without tragedy. Yeah, no obstacle. So this is the last word what I'm saying to you. And after, when I get back to Korea, I'll try to keep in touch, Mr. Janung. I'm real sorry. I try to introduce Mr. Lee to Mr. Jambi. Yeah. So Jambi, would you agree with it when I get in touch with you, introducing Mr. Lee, the peace messenger? Okay. So next year, let's make a peace discussion and religious discussion in Yogyakarta. All right? Okay. I trust you. Please trust me. And my last word is, we are one. Thank you. Gini, Mbak dari Malaysia, would you please translate to him? I'll talk to them about Korea in Indonesian language, and then you translate into English to him, ya. Supaya Anda belajar kepada what is the name? Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Teman-teman sekalian, saya ingin kita belajar singkat. Sebenarnya sekarang ini kalau Indonesia mau berubah, wacana utama untuk dunia modern itu kita harus sangat mempelajari Korea. Biar diterjemahkan ya. If Indonesia want to change, to advance to the future,
the first nation, the first state that we have to learn is Korea, especially South Korea. Okay? First, Hari Kemerdekaan Korea itu sebabnya sama dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang dibom oleh Amerika, and then 2 days after, ya, 17 Agustus kita merdeka. Jadi kita nasibnya sama. Oke, ini supaya Anda punya summary pengetahuan aja. Saya yakin Anda sudah tahu, tapi saya menganggap ada yang belum tahu gitu ya. No, itu kedua. Yang ketiga, ketika Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, banyak di antara tentara Jepang itu adalah orang Korea. Kalau saya salah tolong dibenahi. Jadi orang Korea dipaksa, karena Korea juga dijajah Jepang, maka banyak tentara Jepang direkrut dari rakyat Korea, dan mereka tidak suka menjadi tentara Jepang, apalagi harus menjajah Indonesia. Ya, gitu. Salah seorang, saya pernah diajak untuk bikin film oleh seorang sutradara Korea, bercerita mengenai Kim, seorang tentara Korea namanya Kim. Ketika melihat kekejaman Jepang di Indonesia, itu dia tidak tega kepada rakyat Indonesia, sehingga dia kemudian menghilang dari pasukannya dan masuk di sebuah desa di Jawa Timur. Kemudian dia pelan-pelan menjadi Muslim, dia menjadi orang Islam. Nama Kimnya saya nggak tahu kepanjangannya, kemudian dirubah menjadi Mustaqim. Ya, jadi film itu nanti berjudul Mustaqim. Gitu. Harap Anda ketahui, ini saya belok sedikit. Orang Korea sangat nasionalistik, sangat menghargai dirinya sendiri. You tell him. Orang Korea tidak benci Jepang, tetapi dia berjuang keras untuk melebihi Jepang. Jadi kalau orang Jepang itu etos kerjanya 8 kali lipat orang Indonesia, orang Korea 16 kali lipat. Tuh. Sudah saya ukur pakai meteran. Gitu ya. Di Korea, teman-teman sekalian, mereka tidak akan membeli produk barang apapun kecuali produk Korea. Hampir tidak ada produk Jepang di sana. Kalau ada orang Korea membeli mobil Mercy atau BMW, maka semua orang di sekitarnya akan menyebut dia orang jahat. Orang jahat. Sehingga dipersukar untuk parkir, dipersukar untuk beli bensin, dipersukar untuk melakukan macam-macam. Karena mereka sangat cinta kepada produk dalam, mereka selalu mencintai produk dalam negeri. Oke ya. Kalau Anda, ini yang saya maksud Korea Selatan, kemudian Anda tahu Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan mungkin di pentas internasional itu seolah-olah mereka bermusuhan. Tapi harap Anda ketahui, rakyat Korea Utara dan rakyat Korea Selatan adalah saudara yang saling cinta mencintai. Betul ya? Jadi mereka, saya pernah ke perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, di situ ada border di mana orang Korea Selatan ketemu sama saudaranya dari Korea Utara, mereka berpeluk-pelukan, memberi souvenir dan seterusnya, karena di Korea Utara itu hidupnya penuh torikot. Torikot itu artinya mereka tidak mengimport apapun, mereka tidak membutuhkan apapun yang lain.
Mereka sangat mandiri, hidup sangat ketat. Bahkan di sana di Korea Utara itu wajib militernya 8 tahun, sementara di Korea Selatan 2 tahun. Oke ya, di Korea saya kasih dimensi-dimensi untuk supaya kita belajar sama Korea. Di Korea itu presiden Korea beberapa periode yang lalu bunuh diri. Bunuh diri, suicide, kill self. Ya. Bunuh diri. Oke. Kenapa dia bunuh diri? Karena sebuah perusahaan memberi hadiah kepada istri presiden, dan itu bukan sogokan, cuman persahabatan dan souvenir biasa. Tetapi di Korea hal seperti itu adalah sesuatu yang memalukan. Maka presidennya bunuh diri, suaminya bunuh diri. Itu yang di KPK disebut gratifikasi, kalau di fisika disebut gravitasi. Tolong diingatkan, Mbak, ada sebuah kapal tenggelam yang mati sekitar 130 siswa SMP. Oke. Di Korea itu pemiliknya langsung jadi terdakwa. Semua langsung jadi terdakwa, pakai hukum atau tidak ada, dia langsung jadi terdakwa, dan pemiliknya suami, istri, anaknya lari. Dan untuk mendapatkan dia, kalau Anda bisa menunjukkan di mana dia, Anda mendapat hadiah triliunan rupiah kalau dihitung rupiah. Tapi saya waktu itu nyari anaknya. Soalnya hadiahnya sekitar 1/4 triliun. Tak dolei nganggo ngene iki. Akhirnya saya gagal mendapatkan itu karena saya lihat sudah bunuh diri. Jadi ketiga-tiganya bunuh diri, bapak, ibu, dan anaknya. Begitu rupa tanggung jawab orang Korea terhadap amanah yang disangganya. Di dalam Islam bunuh diri itu haram pasti. Tetapi saya kira ada juga ukuran lain. Dia bunuh diri karena dia merasa malu tidak bisa memenuhi amanat. Yang begitu. Di Indonesia, ketika dia korupsi, justru berani umroh. Malah umroh, coba. Kui untung malaikatnya bukan orang-orang bimbel dan mata air. Nek sampean jadi malaikat, koruptor umroh kira-kira kan menggerik. Bau umroh. Itu ya, oke. Saya terusin soal Korea. Di Korea, teman-teman sekalian, budi pekerti dalam keluarga dan di masyarakat sangat tinggi dibanding Indonesia hari ini. Di Korea, kalau kita kenalan sama orang, kita tanya umurnya dulu. Begitu dia lebih tua 1 tahun saja dari kita, kita langsung hormat kepada dia dan kita tidak akan menatap wajahnya. Dan bahkan kita dimarahi sama dia, kita mau. Dan saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri. Itu orang Korea. Anak-anak SMP, kalau dia mulai bengesan, apa jenenge iku? Itu langsung di jalan dimanapun dia langsung didatangi orang banyak, dimarahi. Kamu belum bekerja, kamu belum mendapatkan hasil, kamu tidak boleh berfoya-foya, kamu tidak boleh pakai lipstick, kamu tidak boleh pakai baju bagus, kamu harus belajar dulu, kamu harus bekerja dulu. Semua orang memarahi dia. Kalau di sini sampai ada begitu dilaporkan ke Komnas HAM. Dan begitu. Jadi teman sekalian, terakhir, banyak sekali data-data, banyak sekali fakta-fakta di Korea. Kalau ada 2 orang berkelahi di suatu kota atau di suatu desa, langsung Kapolresnya mengundurkan diri. Langsung. Salah enggak salah, begitu ada kekacauan dikit aja, kepala polisi langsung mengundurkan diri. Betul enggak?
Bagus nggak? Di sini justru kepala polisinya yang membuat persoalan. Dan begitu. Kalau saya kasih tahu terlalu banyak nanti dia heran kok Cak Nun tahu semua tentang Korea. Jadi saya batasi saja. Terakhir, Indonesia hari ini persis seperti Korea akhir 70 dan awal 80. Persis. Korupsi merajalela, apa jenenge, nepotisme. Segala sesuatu kayak di sinilah. Segala sesuatu dijual, digadekan. Kemudian terjadi revolusi, terjadi kudeta militer pada tahun 81, 82 dan sungguh-sungguh mereka memperjuangkan nasionalisme dan kesejahteraan. Akhirnya pertama di demo, tetapi lama-lama militer Korea membuktikan bahwa mereka betul-betul memajukan dan mengangkat derajat Korea sehingga kemudian sekarang maju seperti yang Anda alami bersama-sama. Saya tidak berharap akan ada kudeta militer di Indonesia. Karena saya tahu persis siapa mereka dan bagaimana karakternya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Dan gitu, kita biar rasa diterus-terus nongin ini. Oke ya? Anything wrong? Bener kabeh. Bener kabeh, ya. Sahih. Jadi tadi hadis mutawatir, hadis sahih. Sahih. Saya sering ke Korea. Saya kenal banyak orang Korea. Saya punya anak-anak sangat banyak di Korea. Saya sering datang ke kampus-kampus di Korea. Dan saya akan juga lebih sering ke sana. Paling tidak di 2 tempat, Seoul dan Busan dan sekitarnya. Sampai-sampai anak saya itu wajahnya persis orang Korea. Dan special thing I should tell you, bahwa anak saya yang sekarang SMA kelas 1 itu dia menguasai 3 bahasa selain Indonesia. 1, dia menguasai bahasa sejak kelas 5 SD. Alhamdulillah anak saya TOEFL-nya 603 waktu dia SD kelas 5. Kemudian bahasa Turkinya selalu 100. Dan dia tanpa belajar kemana-mana, dia berbahasa Korea, menulis Korea, dan mengerti segala hal mengenai Korea. Saya terus berharap, ingin nek dirabi wong Korea mate aku. Saya tidak tahu, tapi pokoknya yang baik-baik. Jadi Korea sangat dekat dengan hidup saya, dengan keluarga saya, karena kami sering ke sana dan anak saya hafal lagu Korea lebih dari 100. Anak saya yang You mean you buy ticket for me or something? Oh no, yeah, no. Oh, you invite me, okay. Well, I'll ask God to buy a ticket. I'll be there, don't worry. I'll be there. Bruce Lee, saya Jet Li, ya. No, it's okay. Teman-teman sekalian, ada yang pernah ikut karate Kyokusen, apa jenenge Mas? Aku ini ngono iku pelat aku. Kyokusen ya. Teman-teman sekalian, pendiri karate yang sekarang menyebar di Indonesia, Kyokusen itu yang dari Jepang, itu pendirinya adalah orang Korea. Orang Korea yang mendirikan. Mungkin dia tidak tahu. Jadi ada seorang Korea imigrasi ke Jepang, dia hidup di pasar menjadi kuli, kemudian ketahuan dia orang Korea, dia dihina-hina, dia mau dibunuh segala macam, sehingga kemudian dia belajar bela diri dengan seorang guru dari Korea juga. Kemudian dia namanya Baidal ya. Dia kemudian menjadi orang yang karena dalam tanda petik karena kesengsaraannya, kemudian karena dia dihina-hina terus oleh bela diri Jepang, maka kemudian dia belajar ke puncak gunung, badannya menjadi sangat kuat, dan dia datangi setiap perguruan karate di Jepang.
dan dia ajak berkelahi dan dia menang dan tidak pernah kalah. Bahkan kemudian sudah tidak ada yang bisa dilawan lagi, maka dia melawan beruang, dia melawan banteng dan seterusnya. Kemudian dia mendirikan karate Kyokushinkai itu kira-kira. Itu teman dekat saya. Kok sampai karate barang ya apa ya? You know him? You don't know. Ya mulane aku mek kepengin dudono aja main-main karo wong Indonesia. We know better about you than you about you. Okay. Dan kami kagum sama Korea. Orang Korea sangat baik-baik, yang baik. Pokoknya etos kerjanya masih ditiru ya. Etos kerja Korea ditiru bener-bener. Saya ngelihat anak SMP sekolah sampai jam 11 malam. Ada SMP sekolah sampai jam 11 malam. Mereka kerja dari pagi sampai malam, terus menerus. Kerjanya luar biasa orang Korea. Kalau kita ini, kalau lapar tidak bisa kerja, begitu kenyang malas kerja. He said that I should become a Korean. I am Korean. I am a Korean. Ini sahabat-sahabat saya, beliau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini teman saya sesama Intel. Intel itu maksudnya singgi komputer ya, Rek. Intel Inside gitu, Intel Inside. Maksudnya nyun sewu ada beberapa hal yang akan dimukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di hadapan calon-calon pemimpin karena usianya usia mahasiswa dan pemuda. Pada pertemuan malam hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Cak Nun bahwa kita dalam rangka membangun komitmen secara kolektif untuk menjadi orang yang tahu diri, karena semua yang disampaikan banyak hal tentang penyadaran tentang diri kita. Sesuai dengan tugas saya di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, nama saya Ponijan Pospodiharjo. Asli saya dari Bantul, Pak. Ya. Kebetulan ditugaskan sebagai asisten deputi kewirausahaan pemuda. Kita ketahui bahwa jumlah pemuda kita sangat tinggi dan pemuda kita ini sudah sekolah TK setahun, SD 6 tahun, SMA 6 tahun, 3 tahun, sampai perguruan tinggi 4 tahun. Suatu kenyataan dan realita yang kita temui setelah sekolah selesai selama 16-17 tahun, bingung, tidak yakin terhadap dirinya, akan optimis menatap masa depannya, gagap, ragu, karena mindset awal supaya bisa kerja. Ternyata realita yang ada, pemerintah tidak menerima lapangan kerja, sehingga di usia yang sangat produktif ini terjadi penambahan pengangguran. Ini masalah yang besar yang kita hadapi. Tugas saya suruh mencetak petarung, calon-calon fighter menghadapi kehidupan, harus mampu membangun keyakinan dirinya akan masa depan. Maka tentunya kita harus segera dan mulai membekali diri kita dengan melalui proses
menyadarkan diri, supaya kita menjadi orang yang tahu diri. Kita ketahui usia adik-adik pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Diharapkan pemerintah selama usia pemuda mampu membekali dirinya, sehingga lepas usia pemuda diharapkan sudah mampu memainkan peran. Selama berproses inginnya pemerintah, karena membekali diri penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan, maka begitu lepas tertanam jiwa leadership, tertanam jiwa mempelopori, tertanam jiwa mandiri. Maka ini apa yang disampaikan, kalau kita mau sadar, seperti diri saya, usia saya sudah 56, berarti saya itu tidur sudah 27, sudah 28 tahun. 28 tahun untuk tidur, berarti meleknya 28 tahun. Masih usia kanak-kanak, anak-anak, anak sekolah tidak berbuat apa-apa, sehingga nilai hidup saya ini yang produktif sangat sedikit. Saya sudah 56 tahun dan sudah 32 tahun mengabdi kepada pemerintah. Nah, untuk itu kepada adik-adik pemuda, penyadaran ini penting tentang menghadapi realita kehidupan, dan kita harus mampu menyiapkan diri. Kita tatap dengan penuh optimis, penuh dengan keyakinan. Maka mulai dari sekarang harus memulai berbuat sesuatu, merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita itu kurang, sehingga nanti pada saatnya lepas dari usia pemuda, kita sudah siap untuk memainkan peran pada saatnya. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa saja yang nanti bermanfaat, menjadi bekal hidup, di kemudian hari mampu menaik hidup ini supaya memiliki makna dan memiliki arti. Ini yang perlu kita upayakan pemuda Indonesia, supaya mampu membangun integritas diri, membangun karakter diri, memiliki budaya, dan mampu membentuk budi pekerti yang sangat luhur. Ini harapan pemerintah kepada para pemuda, sehingga nanti sebagai aset bangsa mampu menerima estafet kepemimpinan, mampu merubah negara ini menjadi negara yang hebat sesuai yang dituangkan di dalam lambang negara kita. Lambang negara kita burung Garuda. Saya pernah ditanya, kenapa burung Garuda? Kok bukan burung emprit? Ya, Garuda di sini adalah filosofi sebagai lambang negara. Di sana ada Garuda sebagai burung, nggak ada burung Garuda itu. Di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ekornya, bulunya 8, sayapnya 17. Artinya kita sebagai anak bangsa, untuk membuat lambang filosofi itu di dadanya ada Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu, kita jiwai, kita resapi. Ini yang harus kita mulai pahami, bahwa rakyat Indonesia adalah, negara Indonesia adalah negara yang paling kaya, beraneka ragam. Itu hasil dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi bumi Indonesia. Kemudian beraneka ragam bahasa, suku bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Hanya di Indonesia memiliki. Maka kita dengan budaya, memelihara, melestarikan budaya, kita akan mampu bersaing di kancah dunia. Harapan negara, pemerintah, nanti burung Garuda memanai arti supaya nanti Indonesia bisa terbang tinggi menjadi mercusuar dunia. Ini yang harus kita pahami sebagai anak bangsa, supaya mampu mengisi dan memahami. Ternyata menurut saya pernah ditanya, kok burung Garuda tadi? Ya, ternyata Garuda saya artikan dari Bhinneka Tunggal Ika,
rupanya tidak ada burung Garuda, gabungan rupa-rupa daerah. Walaupun gabungan yang rupa-rupa daerah ini yang disui sebagai Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi satu, ini mempunyai makna yang sangat dalam kalau kita pahami. Nah, ini semua para pemuda di Indonesia, kita harus mampu menyiapkan diri penuh dengan optimisme menatap masa depan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan mari sama-sama dalam Youth Employment Forum ini kesempatan yang baik untuk saling bertukar pikiran, menggali kerjasama antar negara, khususnya di ASEAN, supaya kita bisa memaknai sebagai anak bangsa di Indonesia ini tidak pesimis menatap masa depan. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pada saat kesempatan ini ucapan terima kasih karena Bapak Menteri tidak mengikuti secara sampai malam, ada segera balik ke Jakarta. Saya ditugaskan untuk menemani dan untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, refresh bentar. Kalau Anda santri pasti ingat pujian-pujian lama ya, yang tidak pernah lama. Wujud Hidamu Bapa Muhafatul hawadisi Hiyamuhu nafsi Wataniya kudrat irada. Oke, yang sholawatan, yang bertasbih kepada Allah, kata Allah kan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak hanya makhluk manusia tapi juga jin punya hak, malaikat apalagi juga benda-benda, dan tidak ada benda mati. Anda tahu ya? Tidak ada benda mati. Semua hidup di dalam kehidupan Allah. Karena gunung-gunung juga membela Rasulullah ketika di Uhud, betul nggak? Lautan juga membela Nabi Ibrahim dan omong-omongan sama Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar. Bahkan semut, pohon-pohon dan semuanya berdialog dengan Nabi Sulaiman. Maka wujud kita pokoknya kita ajak logam-logam dan kayu-kayu untuk ikut. Ngono ya Raya? Oke, sekarang nadanya dipaskan. Yuk, Mbak Yuli, Mbak Nia. Ini diantara santri-santri, ini kan ada kelompok-kelompok santri yang luar biasa. Ya. Anda harus yakin sama Islam, karena Islam milik Allah. Mau diapain saja oleh Yahudi, oleh Freemason, oleh... Udah, enggak ada masalah. Enggak masalah, ya. Islam akan terjaya. Saya kasih contoh. Nazri maju, Nazri naik. Ada Malik enggak? Malik Madang. Ini juara, ini yang juara robot juara nasional mobil listrik. Ini santri kita, Nazri. Kontak sama beliau ya. Nanti kita harus punya jaringan. Sudah, Indonesia itu penuh potensi-potensi seperti Anda semua, dan Anda harus yakin sama diri Anda ya. Oke. Nanti saya hubungkan dengan robot gedek yang Nazri, ceritakan sedikit kepada teman-teman sekalian. Kita membutuhkan manusia kaliber dunia, dan dia sudah kaliber dunia. Teman-temannya yang masih berumur 20-an tahun sudah kaliber dunia. Si Malik Khidir itu juara robot internasional di Amerika. Santri-santri kita juga di Yogyakarta. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Tumben sampean pinter ya. Dan kebetulan Pak. Kebetulan. Ini binaan Cak Nun memang luar biasa ya. Memang mahasiswa sekarang kritis-kritis. Bahkan nilainya juga kritis-kritis. Saya tak sampai lojok gendeng-gendeng lementan. Aku ini serius. Saya tadi bilang sama Idris ya. Kiai Kanjeng itu cuma contoh aja, cuma contoh untuk merangsang Anda bahwa Anda itu manusia kaliber dunia, nggak hanya nasional. Kalau Anda mau, tidak hanya di bidang robot
mobil listrik, teknologi apapun. Anda juga akan menjadi mercusuar di bidang pemikiran, di bidang filsafat, di bidang sosiologi, di bidang bermacam-macam. Ijtihad pemikiran Islam akan harus lahir dari UIN. Tidak peduli siapa rektornya, tidak peduli UIN bagaimana, tapi Anda bergerak sendiri, Anda menjadi mujtahidin, Anda terus. Nazri, tolong ceritakan, kemarin dia didatangi oleh, di Jakarta didatangi, sama tetap meriki Mas, didatangi oleh wakil direktur Intel. Jadi Intel yang Intel di komputer, kalau ini Intel beneran kayak saya. Gimana, ceritain Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nazri Apandi Pasaribu. Saya anak desa. Saya MTS di Barus. Nama desa saya itu Barus. Jadi Barus ini tempat Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Jaraknya 11 jam dari kota Medan. Benar-benar desa. Tapi itu sangat terkenal zaman Fir'aun dulu dan zaman-zamannya. Nah, saya itu termotivasi untuk kuliah ke Jogja dengan harapan bisa banyak belajar di sini, berkarya. Cita-cita terbesar saya adalah pulang kampung untuk berbagi di sana. Nah, saya punya perjalanan membuat mobil listrik. Kebetulan di UII, itu di UII pertama kali saya sama teman-teman itu menciptakan mobil listrik yang dikendalikan pakai Android. Jadi kalau di googling aja mobil listrik Android, adalah nama saya di sana sama teman-teman. Nah, itu kita alhamdulillah punya 5 hak paten nasional. Kemudian prestasi terakhir alhamdulillah juara 1 nasional. Pak, kalau di Batak ini namanya sawer sambil ini gitu. Mau lihat ya Pak? Mau lihat ya? Mau lihat ya? Mau lihat. Matur nuwun gitu. Ini bahasanya bagus sampean. Saya juga senang. Tapi gimana? Anda belajar bahasa Arab enggak? Waktu di MA sedikit. Ada temannya dia yang khusus soal bahasa. Iya. Dia dari Gontor. Siapa sih namanya? Namanya Ibrahim Malik. Tadi udah tak aja ke sini Mbah. Cuman karena beliau ada urusan. Beliau itu baru mewakili Indonesia yang diundang sama Presiden Obama di Amerika 1,5 bulan. Ibrahim Malik luar biasa. Nah, saya harusnya itu di hari ini bukan di sini berdiri, harusnya di Australia untuk berlomba mewakili Indonesia. Tapi ada tapinya, ada banyak kendala, akhirnya kita batal berangkat. Tujuan kami ke Australia itu bukan untuk berlomba, tapi ingin memperkenalkan ini loh teknologi anak Indonesia yang dibuat sendiri. Gitu. Tujuan itu. Allah punya cerita lain. Harusnya kita yang memperkenalkan teknologi ini ke Australia atau ke luar negeri, malah orang luar negeri yang datang ke Indonesia ingin melihat mobil kami di 3 hari yang lalu. Bosnya Intel, petinggi Intel sedunia, Intel Insight, itu datang ke Indonesia cuma untuk melihat mobil listrik di Jakarta kemarin. Ya, kelas-kelasnya Steve Jobs, Bill Gates, beliau lah. Oke, Nazri, jadi ini satu contoh aja. Anda menurut saya harus yakin bahwa di Indonesia itu ada 2 arus. Ada arus yang menuju kematian, meskipun masih berkuasa. Tapi ada arus lain yang sedang mulai lahir, sedang mulai bangkit. Ada matahari Indonesia yang sedang mulai tenggelam, dan ada matahari Indonesia yang mulai terbit. Andalah itu. Anda hitung usiamu, nanti mulai 2024, 2025, Indonesia akan penuh cahaya yang menebar ke seluruh dunia. Ini biasa. Kenapa saya sebut tadi Anda belajar bahasa Arab enggak? Gini, saya kemarin datangkan tamu profesor dari Yaman, dari Yordan, dari Mesir. Saya datangkan ke Indonesia untuk ceramah
mengenai berbagai persoalan ternyangkut masalah garis keras. Ketika saya datangkan ke Nusa Kambangan, jumpa dengan Ustadz Abu Bakar Basir, ternyata Ustadz Abu Bakar Basir tidak bisa bahasa Arab, pakai penerjemah. Jika ini ya, padahal kalau dipikirkan orang, wah ini mesti hebat, ternyata tidak. Padahal bahasa Arab itu mudah, belakang kasih tun, udah bahasa Arab itu. Duh. Sekolah madrasatun, penggaris mistaratun, mie kecil suun, lapangan besar alun-alun. Terima kasih matur nuwun. Gampang toh. Bahasa Cina, pelajari bahasa Cina. Kita itu ekonomi dikuasai Cina, maka kita harus belajar bahasa Cina. Bahasa Cina depan dikasih C, udah bahasa Cina. Makan cia, ya, mangkok cuo, tempat sambel coek, jatuh cuil. Jadi makan pakai mangkok, tempat sambelnya jatuh. Ciambu cuo cuek cuil. Kalian pokoknya belajar sama saya, wis tak jamin mesti bubrah. Saya ke Yaman. Kebetulan saya waktu pendidikan di Korea ada utusan dari Irak. Ada utusan dari Irak namanya Ahmed Al-Senani tahun 2003. Gak taunya Ahmad Al-Senani inilah Al-Baghdadi yang sekarang. Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ternyata punya klan dari Yaman. Saya ketika ke Irak, saya minta untuk ketemu, tidak dikasih karena situasi perang. Akhirnya saya temuin keluarganya yang ada di Solo, kebetulan klannya Naji. Dia ingin mempertemukan saya dengan Al-Baghdadi ini. Di Yaman itu negara yang gagal. Perang terjadi di mana-mana, dikuasai kabilah-kabilah. Kabilah itu kepala suku. Kabilah di sana punya tank, punya roket, punya peluncur untuk ngantem pesawat. Kalau terjadi perang antar kabilah, kita pakai paspor diplomatik, tidak bisa lewat. Don't pass in this area because this is battle between each other. Tidak boleh. Para kabilah ke sana sini bawa senjata, di tangan kanan pakai senjata laras panjang, di tangan kiri pakai senjata laras pendek, di tengah-tengah pakai senjata tradisional. Namanya Gambia. Modelnya kayak belati, warnanya hijau. Ini senjata beneran, kamu cengengesan. Apa? Nyanyi siji meneh. Oke. Sekarang kita disuruh nyanyi siji meneh. Oke. Terima kasih. Berarti kita besok-besok harus mengundang beliau lagi. Gitu ya, terutama untuk urusan senjata tradisional tadi ya.